Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang utama marilah kita selalu tanpa jemu mengucapkan rasa syukur, Waalaikumsalam, mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita masih dapat merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari itu kita masih dapat berkumpul di masjid, di majelis ilmu yang insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mari selalu kita curah limpahkan kepada Nabi junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan pada seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita sehat semuanya, Bu. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca cahayanya memberkahi hidup kita, dan di dalamnya juga kita mendapatkan ampunan, rahmat dan petunjuk selama kita menjalani kehidupan. Ibu-ibu, pada hari ini saya izin menyampaikan sebuah materi tentang ayat yang saya baca tadi, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 144 yang menyebutkan bahwa Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah, bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dengan dan salat. Lakaya innallaha ma'as sabirin. Jadi dalam satu ayat yang ringkas yang sangat mungkin mudah untuk kita hafal, Allah mengulangi kata sabar sampai 2 kali di ayat yang Artinya walaupun ayatnya ringkas, ayatnya mudah kita ingat, tapi makna di dalamnya sungguh besar sekali. Jadi coba kita tanyakan kepada diri kita, Bu, dalam hidup tuh suahna kita yang daan bermasalah. Pasti ada masalahnya. Ada yang mikirkan anak, masarkan anak, masari anak, nyekolahkan anak, bari pendidikan anak. Mun gaya sarang hiyo, tapi mudah gaya lain dah ya. Mun gitu nya laki suke, laki gitu kan, tapi mudah gaya ngalih ke lain laki kan seperti ya. Jadi ngalih ke lain laki kan tak jadi. Nak betawa. Ya. Jadi kita tidak ada yang tidak lepas dari masalah. Ada yang mikirkan anak, ada yang mikirkan tetap mikirkan suami yang cari nafkah, ya kan? Ada juga yang diuji dengan persoalan ekonomi. Bahkan ada yang mungkin diuji dengan penyakit. Bahkan ada juga mungkin hatinya yang diuji dengan kesedihan karena mungkin ada orang yang kita sayangi udah si anak di sisi kita. Kalaupun gaya pertanyaan berikutnya adalah
ketika sedang hadapi masalah, apa yang pertama kita lakukan? Apa Bu yang kita lakukan biasa Bu? Apa yang kita lakukan? Jadi macam-macam Bu. Ada orang yang dapat masalah tuh macam-macam. Ada yang ngeluh, aduh, buat masalah tuh lain aku tuh be. Macam kan? Kakak ya ada juga yang muguk menangis. Misalnya kan ada. Dah sikit-sikit dah cor nyek mati ada. Kakak ya. Ada juga orang yang curhat. Ada yang berikhtiar cari solusi. Kemudian bahkan mungkin ada yang langsung pasrah. Ada yang meratap. Banyak macamnya lah manusia. Nah, dan dia adalah manusiawi. Manusiawi itu artinya memang ialah pola kebiasaan manusia. Namun lewat Quran surah Al-Baqarah tadi di ayat 144 Allah sebetulnya mengajarkan dari ayat yang sangat singkat ya tadi Allah mengajarkan bahwa ada cara terbaik dalam menghadapi hidup. Apa kata Allah tadi? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian di ayat lain juga dipadahkan bahwa kata Allah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh yang demikian itu sungguh berat bagi orang yang kecuali innahu kanat lakabiratun illa alal khosyi'in. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya kata Allah yang demikian itu tindak tolong dengan Allah dengan jalan sabar dan sholat ya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Nah, jadi coba kita perhatikan. Kita perhatikan satu-satu ayat dia tadi. Nah, jadi Allah tidak mengatakan bahwa minta tolonglah kepada Allah dengan sholat dulu baru sabar. Nah, ia rupanya urutannya rupiah sederhana ada nomor 1, nomor 2 tapi maknanya sungguh mendalam kalau menurut mufassir. Ngapain tang sabar dulu baru sholat? Itulah yang harus kita renungkan. Ternyata ketika menghadapi suatu masalah yang pertama dilakukan adalah sabar. Kenapa sabar dulu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena kita mungkin selama itu kita menganggap bahwa sabar itu adalah diam, pasrah, timanong, ya kan? Padahal sabarnya lebih luas dari ya, Bu. Jadi sabar tuh bukan pasrah, kita duduk makan dan mau, minum dan mau, ya kan? Dia bukan sabar. Tapi sabarnya lebih luas dan lebih dalam dari ya. Sabar adalah tetap taat kepada Allah walaupun keadaan sedang berat. Apa misalnya sedih, apa segala macam. Kelebihan sedih nak berdiri pun tak semampu. Banyak orang yang shock, pingsan biasanya kan. Atau menangis sampai tak sadar. Ia adalah bagian daripada hal yang barat ya tadi. Yang menuntut kesabaran kita. Bagaimana sabar itu tetap dapat mengontrol jiwa dan raga kita ketika kita dapat ujian. Ya yang kenapa ketika minta tolong kepada Allah, dapat musibah, dapat masalah, kita sabar dulu yang pertama. Apa ayat tadi Quran surah Al-Baqarah ayat 45 mengatakan bahwa sesungguhnya sabar dan sholat ya barat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu artinya sadar dengan apa yang dilakukan lagi. Nah, jadi sabar tuh bukanlah
tidak mudah, bukan putus asa, bukan. Sabar adalah kita bisa menahan lisan kita untuk tidak mengeluh ketika dapat masalah. Sabar adalah kita bisa menahan lisan kita ketika kita mendapat sesuatu yang tidak kita senangi, tapi kita bisa balas dengan kata-kata ya sebenarnya kan. Dia adalah bagian daripada sabar. Sabar juga adalah perbuatan hati untuk menjaga hati agar tidak berburuk sangka kepada Allah. Ngapa Allah nurunkan cobaan ke aku tang baratnya dan sayang ke Allah dengan aku dan keluarga kami. Ini kan seperti itu. Kemudian sabar juga adalah tetap berusaha walaupun hasilnya belum terlihat. Buat Ume sekian borong. Tang lalu apalah Bu ya biasa dan penyakit di Ume saya jarang tuh dah tahu ke Ume. Insuruk segala macam. Sapnya habis kan. Belum nampak hasil padi kita dah banyak habisnya kita modal kan. Tiba-tiba dah kena penyakit gaya dah. Mungkin semangat kita pun dah rasa lemah gara-gara dapat masalah Nah disinilah kenapa sabar dan sholat itu barat Al-Quran ngatakan itu barat mundaan orangnya daan husuk daan sadar dengan apa yang dikerjakannya. Disinilah Al-Quran kenapa nyuruh merintahkan kita melakukan sesuatu yang seperti sabar dan sholat. Ya, makanya kata ulama tadi, Bu sholat barat ke daan gula, ini kan. mun sholat daan barat Bu daan wajib, apa daan akan agama daan akan mewajibkan dia, karena mudah diwajibkan tamannya antah sholat kita itu kan seperti Nah, jadi perintahkan kita sabar dalam menghadapi cobaan. Dan juga ingat Bu, walaupun sabar tadi kita ndaan balas ketika bisa balas, kita tidak mencela ketika kita bisa mencela, ya artinya bukan sabar bukan kita lemah, bukan. Justru sabar adalah tanda kekuatan seorang mukmin, ya kan? Orang yang mukmin yang kuat bukan seorang mukmin yang jago kelahi, bukan jago panco kan ya. Tapi yang paling sabar. Iya lain lagi. Ya pasrah nanti tadi ya. Mun orang yang sabar ya. Dia kena tinju ngelak. Gitu. Dan dibalas tapi ngelak jauh. Ya betul ya. Mun dia terima ya. Ya. Artinya kalau kita berkaca kepada untuk menjaga betul, kalau kira-kira ada anti lawan saja nak dirudu, ya kan? Jadi membalas sesuatu yelah gunik. Nah, kembali lagi ke sabar Bu. Kira-kira ya badan kita macam saya gitu, lawanan galak orang besar kan. Disinilah sabar berfungsi Bu, ngontrol seluruh hati dan pikiran kita itu supaya tetap waras hitung-hitungan manang kedaan mudahan cari bantuan, cari upaya hukum, ngelak dan lain sebagainya. Nah, Ialah bagian daripada sabar. Nah, kalau kita mampu hitung-hitungan dan kita dalam posisi yang benar, pikirkan lagi. Nah, kira-kira itu mana besar dampak antara mudarat dengan manfaatnya kalau kita lawan. Nah, yang awalnya lalu tinju lalu makin parah dan dapat apa yang kita kan malah tidak baik. Disinilah sabar bisa mikir. Kita itu lawan ke usah lari ke usah apa mudarat dan manfaatnya. Ialah sabar. Ialah kenapa kita tadi kembali lagi ketika dapat ujian bukan sholat dulu baru sabar, kena tinju sholat.
Dan mungkin gitu kan. Artinya sabar. Sabar ya berpikir. Kemana tuh cari bantuan ke, lawan ke, apa opsi yang paling memungkinkan untuk kita pada saat ini. Mangkailah kata ulama, kepanikan adalah sebagian dari penyakit, ketenangannya adalah sebagian daripada obat. Nah, seperti itu. Jadi kembali tadi Bu cerita kena tinju melawan kisah. Nah, kita kembali kepada bagaimana sejarah perang pada zaman Rasulullah. Jadi perang menurut catatan sejarah, perang yang kita alami ya bukan nyarang, tapi mempertahankan diri. Tapi bisa menang antara 1.000 lawan 10.000. Nah, gimana lah caranya ya? Artinya ya kan masuk ya. Ista'inu bis sabri was shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar. Sabar ya masuk dalamnya tadi lebih jauh. Bagaimana cara bertahan, bagaimana cara strategi parang. Masuk sebenarnya Bu. Menurang dan sabar kan dah emosi. Kawan kena tatak sebelah gitu dah ngarau juga kan. Padahal 10.000 dilawane kan seperti itu. Ini bagian daripada sabar masuk dalam analisis. Nah, kembali lagi tadi. Ngape tang sabar dulu baru sholat. Nah, jadi ngape sabar didolokkan? Karena bayangkan Bu, ketika hati dipenuhi rasa marah, atau ketika lakak betangkar dengan laki, atau kita baru nak lakak dapat kabar yang sedih, lalu langsung sholat. Bayangkan kacaunya hati kalau kita dan kita bari perantara hati kita itu dengan sabar. Jangan-jangan kita waktu sedih nak sholat pun bergagar-gagar kaki kan. Atau kita waktu takut. Atau kita lakak marah. Marah ya pasti bergagar badan kita kan. Lalu tiba-tiba kita nak sholat. Badan kita ngadap kiblat. Tapi pikiran kita bisa kemana-mana. Kadang mulut baca ayat namun hati ya masih kelaing, masih nak marahi Allahu Akbar, nak marahi lagi masih kan seperti. Nah, ye. Ya, sebagian ye.